Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya Vicky Cerdikiawan yang membahas masalah-masalah seputar leopard gecko. Pada video kali ini kawanku, saya tidak mau membahas masalah leopard gecko, tapi saya cuma mau membahas masalah inkubator leopard gecko. Barangkali ada para kawanku semuanya untuk mau berniat untuk membuat inkubator ini. Oke kawanku, sebelum pembahasan saya mulai, tidak ada salahnya seperti biasa bantu subscribe, like, comment, and share, dan juga aktifkan loncengnya supaya kawanku semuanya mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari Vicky Cerdikiawan Channel. Oke kawanku, nah sebelum pembahasan saya mulai, saya sangat-sangat memohon maaf apabila kameranya ini bergerak-gerak kawanku seperti itu. Nah, penampakan inkubator di hadapan kawanku semuanya sudah saya buka. Nah, sebenarnya saya ini tidak apa ya, hanya ingin mereview aja ataupun memperkenalkan inkubator. Nah, sebenarnya inkubator ini adalah inkubator masa lalu saya kawanku, karena saya sudah tidak memakai inkubator ini. Tapi untuk para kawanku, saya berusaha untuk membuatkan reviewnya dan bagaimana sih inkubator leopard gecko itu yang enak gitu loh. Oke, kayak gitu. Nah, kalau saya sendiri sudah memakai kulkas bekas dan settingannya pun juga sama seperti ini kawanku. Ini inkubator saya berusaha untuk menghidupkannya kembali karena saya kekurangan tempat telur. Jadi telur-telur yang gak muat ke inkubator besar saya itu saya taruh di inkubator ini sebagai cadangannya. Oke, nah penampakannya seperti ini kawanku, sudah saya buka. Akan saya jelaskan satu-satu ya. Nah, di hadapan kawanku di situ sudah terlihat ya box styrofoam ya yang sudah saya buka ya, box styrofoam. Box ini kawanku ukurannya itu 50 cm kali 70. Oke, nah yang kedua, Bang, kenapa sih inkubatornya itu kok diisolasi full luar dan dalam? Tujuannya itu kawanku, kalau styrofoam itu gak diisolasi, takutnya ditembus oleh semut. Biasanya semut itu ngeker ataupun makan styrofoam itu sedikit demi sedikit. Jadi styrofoam itu gak berumur panjang, dia itu pasti cepat rusak ataupun cepat jelek. Jadi saya itu seperti ini, saya itu berusaha untuk ngasih isolasi di luarnya seperti ini kawanku. Nah, pas di dalamnya pun juga saya isolasi seperti ini semuanya, isolasi seperti ini semuanya. Nah, ini memang isolasinya beda gambar ya, karena saya berusaha menghidupkannya kembali dan mereview untuk kawanku, barangkali ada yang ingin membuat seperti ini. Jadi akan saya jelaskan satu-satu. Oke, kita lanjut kawanku. Nah, saya akan menjelaskan item-item yang ada di dalamnya kayak gitu. Nah, tadi sudah saya jelaskan kenapa inkubator ini saya isolasi luar dan dalam. Oke, nah pertama yang ingin saya jelaskan di sini ada termostat kawanku. Nah, ini ada termostat dengan skakel on off ya, seperti itu. Ini termostat STC 1000 sudah terlihat di penampakannya seperti itu. Oke, kita lanjut ke bagian dalamnya. Nah, di sini bagian dalamnya kawanku, di sini ada jalur perkabelan ya. Nah, jalur perkabelan ini terus seperti ini. Nah, ini jalur perkabelannya. Nah, di sini sudah terlihat ada dua kipas pendingin. Yang ini kawanku, ini yang kipas pendingin DC. Yang dimaksud kipas pendingin DC itu kawanku, cara menghidupkannya harus memakai adaptor terlebih dahulu. Lupa saya sampaikan juga. Nah, di sini ada termostat STC 1000. Ini cara menghidupkannya, cara mengoperasikannya ini langsung AC. Yang dimaksud AC itu kawanku, cara menghidupkannya ini gak usah pakai adaptor, jadi langsung colok ke listrik aja. Oke, seperti itu. Kita lanjut.
Nah, di sini terlihat ada dua kipas tadi, yang ini sudah saya jelaskan, ini arusnya itu DC. Cara menghidupkannya harus memakai adaptor dulu. Oke. Nah, yang sini ini kipas pendingin juga. Ini arusnya itu AC. Jadi cara menghidupkannya hanya langsung dicolokkan ke arus listrik. Kalau yang ini kawanku, saya tidak memakainya, saya cuma memakai yang AC karena supaya sama dengan termostatnya STC 1000. Jadi kita tinggal menghubungkan kipas pendingin itu ke termostat ini. Oke. Nah, di sini saya sudah jelaskan tadi ada jalur perkabelan. Nah, di sini ada fitting lampu kawanku. Di sini ada dua fitting lampu gantung ya. Di sini juga ada fitting lampu gantung. Nah, di masing-masing fitting ini ada lampu. Di sini ada lampu kuning. Lampu kuning 5 watt 10 watt untuk pemanasnya. Di sini hanya lampu LED LED 5 watt untuk penerangan saja. Oke, seperti itu. Nah, di termostat STC 1000 ini kawanku, ini sudah ada kabel bawah ini yang hitam ini. Ini sensor suhunya seperti itu. Saya rekatkan seperti ini. Oke, saya dekatkan dengan pengukur suhu termometer kayu di situ. Nah, di bawah ini juga ada termometer kayu, termometer suhu. Oke. Nah, yang di pinggir ini kawanku, ini namanya hidrometer. Ini memang berguna untuk mengukur suhu juga, yang di atas dan di bawah. Yang 46 ini adalah kelembapan, mengukur kelembapannya. Oke. Isinya di dalam inkubator ini kawanku hanya ini. Dan semuanya saya isolasi seperti ini supaya lebih simpel, karena saya itu kalau nggak beraturan sayanya yang stres. Jadi kalau beraturan saya itu bisa tenang. Oke, seperti itu. Lanjut kawanku, di sini ada sisa-sisa telur ya, sisa-sisa telur yang nggak muat di inkubator besar saya di sini. Jadi saya taruh di sini. Lah, aturannya di saya kawanku, semuanya clutch itu saya tulis. Ini clutch semuanya, ini clutch ganjil semua. Ada 3, ada 1, ada 5. Karena aturan saya itu, kalau clutch pertama saya masukkan ke inkubator betina, kalau clutch kedua genap saya masukkan ke inkubator jantan. Jadi ini termasuk inkubator yang betina, kayak gitu. Oke. Nah, mungkin penampakan dari jauh seperti ini kawanku. Nah, ini penampakannya. Oke. Nah, akan saya jelaskan. Kalau untuk saya mau membahas cara kerja termostat STC 1000 ini kawanku bisa share di YouTube itu sudah banyak dijelaskan cara kerjanya itu gimana, cara nyetingnya itu gimana. Sangat-sangat gampang sekali kawanku, seperti itu. Kalau saya jelaskan di sini, ini akan memakan waktu yang cukup lama, kayak gitu. Oke, saya hanya ingin menjelaskan inti-intinya saja. Nah, tujuan inkubator ini kawanku sebenarnya ya, ini pas sekali untuk para pemula. Walaupun bukan pemula sih, juga pas, asalkan dirancang di mana ya, di inkubator yang lebih besar lagi gak masalah, kayak gitu. Oke, akan saya bahas lagi. Nah, STC 1000 ini kawanku, termostat ini ada dua ada dua cara kerjanya. Pertama ada pendingin dan ada pemanas, seperti itu. Ada pendingin, ada pemanasnya. Pendinginnya yang mana bang? Saya memakai kipas pendingin yang di sana. Oke. Pemanasnya mana bang? Pemanasnya saya pakai lampu yang ini. Ini semuanya terhubung ke termostat kawanku, terhubung ke sini semua. Nah, tujuannya on off di pinggir sini nih kawanku, ini hanya ketika kita menghidupkan lampu LED di sana. Kalau kita itu pengen cek-cek telur bagaimana, kayak gitu. Oke, ini akan saya pencet ya, ini kawanku. Nah itu tujuannya. Kalau kita mau cek telur yang ada di sini. Oke, paham? Kita matikan lagi. Nah, yang selanjutnya cara kerjanya itu, bang, kenapa kok pakai termometer kayu? Kan sudah ada
termostat yang pengukur suhunya di luar Bang, kayak gitu. Akan saya jelaskan. Termostat ini kawanku, ini hanya patokan kita dari luar saja. Kalau untuk patokan di ruang lingkup inkubator ini, saya tetap berpatokan pada termometer kayu yang ada di sini. Karena termometer kayu ini kawanku, ini termometer yang cara kerjanya itu memakai air raksa. Yang mana air raksa itu kawanku, itu tidak bisa dibohongi. Suhu panas air raksa itu akan naik sendiri, suhu dingin akan turun lagi, kayak gitu. Nah di sini cuma pengukur kelembapan aja. Saya gak memakai yang digital yang di atas dan di bawah ini kawanku. Saya hanya melihat kelembapan 47 ini aja. Oke, kelembapan sekitar kandang sini. Nah saya lari sekarang ke termostat STC 1000 ini, dilengkapi dengan kabel sensor suhu. Nah yang ini kawanku, ini sensor suhu. Saya alurkan begini. Nah ketemu di pojokannya pengukur suhunya ini, ketemu di termometer kayu ini. Bang, kenapa sih sensornya kok didekatkan ke termometer kayu ini Bang? Tujuan saya kawanku supaya terbacanya suhu oleh STC 1000 di sini itu tidak terlalu jauh dengan terbacanya suhu oleh termometer kayu yang di dalam lingkup inkubator ini. Oke, jadi saya dekatkan seperti ini, kayak gitu. Oke, bisa kawanku pahami? Nah selanjutnya Bang, kan kalau betina pakai suhu 26 sampai 28, ini kok 29,2 Bang, kayak gitu. Saya tegaskan kembali kawanku, untuk pengoperasian STC 1000 yang arusnya itu AC ya, cara menghidupkannya tidak usah memakai adaptor. Jadi langsung kita colok ke listrik aja ya, kayak gitu. Memang di sini terbaca 29,2. Karena di kota saya kawanku, ataupun di dalam inkubator ini ya, di dalam inkubator ini terbacanya itu 29,2 sekarang ini. Tapi saya mengatur suhu di sini 29,5. Mungkin masih terbaca 29,2. Oke. Tapi loh kok 29 Bang? Kan lebih dong. Kan suhu yang dibutuhkan betina 26 sampai 28. Oke. Di sini memang terbaca 29,2 kawanku. Tapi kita perhatikan di sini. Di STC 1000 ini kawanku. Nah di STC 1000 ini memang nggak kelihatan. Ini terbacanya ini 28. Loh kok beda Bang antara termometer kayu dengan patokannya Abang dengan STC 1000 di luar? Saya tegaskan kembali kawanku, ini hanya patokan saja, tampak luar. Kalau tampak dalam saya tetap melihat di STC 1000 ini di termometer kayu ini kawanku. Oke, ini sudah terlihat air raksanya kan naik tuh, merah tuh. Ini 28, cuma gak kelihatan. Mungkin nanti akan saya zoom. Oke, kawanku paham sekarang? Nah, gimana Bang caranya Bang supaya tampak luar kita melihat suhu sekian, tampak dalamnya kita ternyata melihat suhu di termometer kayu itu 28. Nah caranya begini kawanku, kita coba set ya, kita coba atur nih, kita naikkan ke suhu berapa ya, katakan suhu 27. Lah kita tunggu 1 jam, kita tutup inkubator ini, kita tutup kembali ya, kita tunggu 1 jam ketika kita mengatur ke 27. Oke, nanti kita perhatikan di termometer kayu ini, apakah termometer kayu ini menunjukkan air raksa merah ini kawanku. Nah menunjukkan 28. Katakan ya kawanku mengsetnya ini 28 ataupun 27. Oke, nah kita tunggu 1 jam, kita lihat lagi tuh di termometer kayunya ternyata 26 nih di sini. Nah itu tandanya kalau di sini 26, di termometer kayu 26,
Sedangkan di termostat STC 1000 ini kita sudah mengaturnya 28, itu tandanya kurang. Oke? Yang dimaksud kurang ataupun tandanya itu kurang bagaimana? Kok beda dengan terbacanya di STC 1000 ini dengan di termometer kayu yang di sana? Kayak gitu. Kawanku men-set 28, ternyata oleh termometer kayu di dalam terbaca 26. Jadi kawanku tambahi aja. Tambahi aja, di sini kan 28. Di sana 26. Oh, berarti ini butuh 2 Celcius lagi. Kita coba di sini tambahi dari 28 menjadi 30. Kita set lagi ya, menjadi 30. Kita oke. Kita tutup kembali nanti. Inkubator ini tutup. Kita lihat. Nah, ketika kita sudah mengset di sini 30 ya, kita lihat di sini patokannya. Apakah di sini nyampe 28? Kayak gitu kawanku. Oke, kalau memang udah nyampe 28, wis biarkan aja. Jadi, patokan kita di sini di termostat STC 1000 yang tampak luar sini ya, ini 30. Tapi jangan khawatir, di dalam yang ngontrol itu adalah termometer kayu ini, yang mana sudah nyampe ke 28. Oke, paham kan? Kayak gitu. Bang, tujuannya lampu ini apa? Lampu pemanas ini. Nah, kan kalau inkubator betina kawanku, itu kan suhu agak dingin tuh ya. Suhu agak dingin. Kayak gitu. Suhu agak dingin, takutnya di daerah kawanku semuanya itu suhunya itu menurun ya. Di sini 28 wis mentok di termometer kayu ini, ternyata turun jadi 25. Bisa busuk nih semua telur di sini. Kayak gitu. Oke? Bisa busuk semua. Nah, ini nanti kalau di STC 1000 ini akan otomatis untuk memanaskan kawanku. Untuk memanaskan. Kalau terlihat suhu di kandang ini turun terlalu full dingin 25 kayak gitu ya, jauh dari target, pemanas itu akan hidup, lampu itu akan hidup secara otomatis. Lah, ketika nyampe, katakan ya di sini turun, pastinya di sana pun juga turun di termometer kayu itu. Lah, pemanas ini kawanku, ini akan hidup secara otomatis lampu ini untuk memanaskan di area inkubator ini. Nah, ketika pemanas ini udah hidup untuk memanaskan, kan kawanku di sini men-setting 30 tuh. Ternyata turun 28 ya. Pastinya di sana kan juga turun kata saya tadi di termometer kayunya. Pemanas akan hidup sampai menuju 30 lagi di sini. Ketika menuju 30 lagi, pemanas itu kawanku itu akan mati. Karena ini sudah mentok 30 sesuai dengan yang disetting kita. Oke, pemanasnya akan mati. Lah, pastinya ketika pemanas akan mati, di sini kembali ke 30 lagi sesuai settingan kawanku, dan di termometer kayu itu akan kembali ke 28 lagi. Kayak gitu, begitu seterusnya, muter. Oke kawanku. Nah, kalau terlalu panas bang, bagaimana? Nah, ketika suhu di kota kawanku sudah panas ya, pastinya akan tambah panas kayak gitu. Kalau memang panas, pastinya akan tambah panas. Lampu ini gak akan hidup kawanku, karena ini pemanas. Oke, yang hidup yang mana? Kalau memang suhu di kotanya kawanku semuanya itu panas ya, yang hidup adalah pendinginnya yang di sini. Oke, kayak gitu. Nah, hidup yang bagaimana bang pendinginnya itu? Nah, contohnya begini, katakan di area di kota kawanku tuh panas ya, suhunya panas banget kayak gitu, panas banget, lampu itu gak akan hidup karena udah panas kayak gitu. Terkecuali suhunya dingin, lampu akan hidup untuk memanaskan. Kalau udah panas, lampu gak akan hidup, malah yang hidup itu yang mendinginkan di sini, di kipas pendingin ini kawanku. Oke, kayak gitu. Contohnya begini, udah panas ya. Pastinya di sini kawanku kan tadi men-set 30 ya. Men-set 30, ternyata
kota kawanku lagi panas banget, pastinya ini naik dari 30 akan jadi 31, 32. Pastinya juga di termometer kayu itu akan naik juga. Jadi berapa? Di atas 28. Sedangkan kita mau mencetak leopard gecko betina yang mana 26 sampai 28. Kan pasti gak karuan tuh suhunya kalau udah naik. Nah, ketika udah naik, terasa di sini naik yang awalnya di set 30 ternyata naik 32, otomatis pendingin ini akan hidup kawanku. Ini akan hidup. Otomatis akan hidup sendiri untuk mendinginkan di area inkubator ini. Katakan ya, ini di set 30 ternyata naik menjadi 32. Di termometer kayu itu akan naik juga. Pendingin itu akan hidup, akan otomatis STC 1000 ini ngerti sendiri kalau di dalam sini nih udah panas. Jadi itu akan mendinginkan, kipas pendingin itu akan mendinginkan sampai ini kembali lagi ke 30. Katakan naik 32, terus itu akan hidup, kipas itu akan hidup, pendingin untuk mendinginkan di sini. Ketika kembali sampai ke 30 lagi, kipasnya itu akan mati secara otomatis. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, di termostat STC 1000 ini ada dua cara kerja, yang mana pendingin dan pemanas ini jadi satu, menjadi ada di dalam STC 1000 ini, termostat ini kawanku. Jadi ini pas banget untuk dibuat inkubator kayak gitu. Saya udah gak make ini kawanku, ini sudah banyak debu sebenarnya. Tapi di inkubator kulkas saya yang besar, setnya juga sama seperti ini kayak gitu, cuma kipasnya agak besar kayak gitu. Oke. Nah, mungkin hanya ini kawanku penjelasan tentang inkubator yang saya review. Barangkali kawanku mau membuatnya bisa seperti ini. Oke. Nah, seperti ini penampakannya. Ada jalur perkabelan juga. Nah, saya lupa menyampaikan kalau untuk merangkai STC 1000 ini kawanku, dan untuk pengoperasiannya di YouTube sudah banyak dijelaskan tutorialnya bagaimana. Hanya saya di sini menjelaskan untuk penempatannya seperti ini. Nah, untuk penempatannya saja. Oke, karena ini baru saya hidupkan lagi. Jadi aman kayak gitu. Ini hanya telur sisa-sisa di sini, seperti yang saya katakan, cara ingkup saya seperti ini. Oke, kayak gitu. Lah, ini hanya jalurnya seperti ini. Saya ulangi lagi. Ada STC 1000, ada on off ya. Di sini ada perkabelan juga. Nih, ada perkabelan di sini terus ya. Ini terhubung dengan lampu ini. Ini pemanas, dan ini ada sensor kabel suhu yang sudah ada di termostat STC 1000 ini. Di sini ada hidrometer, di sini ada termometer kayu, patokan utama di dalam inkubator. Oke, di sini juga ada kipas pendingin. Yang ini gak saya pakai karena ini cara menghidupkannya masih arusnya DC, harus pakai adaptor dulu. Ini AC, jadi sama. Kipas pendingin ini AC dan termostat ini AC juga. Jadi tinggal kita hubungkan kabel kipas ini ke termostat ini, langsung kita hubungkan ke listrik, jadi langsung hidup tanpa harus memakai adaptor kayak gitu. Oke, seperti itu. Oke, lanjut kawanku, yang terakhir. Pasti kawanku heran nih, Bang, itu kalau netes telurnya gak kelihatan. Ini hanya telur cadangan kawanku, karena udah gak muat di inkubator saya yang besar, jadi saya taruh sini kayak gitu. Ini betina, di sini nih betina. Lah, pertanyaan kawanku, itu kalau netes gak kelihatan Bang, gimana Bang? Kayak gitu. Nah, di sini kan sudah ada tanggal nih kawanku ya. Lah, itu semuanya ganjil. Kalau ganjil saya masukkan ke betina. Kalau clutch yang genap 2, 4 ataupun 6 saya masukkan ke inkubator jantan. Jadi terbagi rata. Nah, ini kan sudah ada tanggal di sini kawanku. Tuh ada tanggalnya masing-masing. Saya pernah menjelaskan di video saya sebelumnya. Kalau betina itu akan netes sekitaran 50 hari lebih. Paling cepatnya itu 49 ataupun 48 ya, itu udah netes.
Nah, dari tanggal ini, lah tanggal semuanya ini kita hitung 53 hari ke depan. Jatuh di bulan apa dan di tanggal apa, kita kasih tanda di kalender. Katakan yang ini ya, yang ini 25 bulan 6 2022. Ini hitung ke depan 53 hari ke depan. Jatuh di bulan apa, di tanggal berapa ya. Kita kasih tanda di kalender 11 kali 8. 11 kali 8 ini kode kandangnya kawanku. Jadi di tanggal sekian, katakan ya tanggal 15 Agustus ini netes. Nah, kasih tanda di tanggal 15 Agustus 11 kali 18. Jadi waktunya ini netes. Nanti deket-deket tanggal 11 Agustus ataupun deket-deket tanggal 15 Agustus ya, kata saya tadi, tisu ini dibuka aja. Tisunya dibuka ya. Kita tutup lagi, kita taruh lagi seperti ini. Kan kalau kita lihat dari atas begini, kan udah kelihatan tuh. Oh, ini belum netes nih, kayak gitu. Oh, ini belum netes, kayak gitu. Oke. Ini kenapa saya susun ya. Ini clutch yang ini di bawahnya kan ada tuh. Otomatis yang di bawah ini belum netes kawanku, pasti duluan yang ini yang netes, sama yang seperti ini. Kalau ini beda-beda. Ini masih ada sebagian tuh ada di inkubator jantannya nih. Lawannya yang ini cuma yang clutch berapa ini? Yang clutch ketiga ya, clutch ketiga. Di bawahnya pastinya ini clutch kelima. Clutch keempatnya masuk inkubator jantan. Oke, kayak gitu. Lah mungkin hanya ini kawanku penjelasan tentang inkubator. Barangkali kawanku semuanya itu pingin membuatnya. Kurang lebihnya rancangannya ya seperti ini, kayak gitu. Oke. Diisolasi semuanya biar styrofoamnya itu kuat selamanya, kayak gitu. Jadi semut-semut itu gak akan menembus plastik apa namanya ya, isolasi ini ya. Kalau memang mau ditembus paling giginya yang putus semua semutnya, kayak gitu kawanku. Oke, jadi bisa lebih awet. Nah, seperti ini penampakannya, bisa kawanku pahami ya. Oke, kalau untuk pengoperasiannya ini ya, pengoperasian STC 1000 ini kawanku sekali lagi bisa cek di YouTube sudah banyak orang itu menjelaskan tutorialnya, cara ngesetnya seperti apa. Dan tadi saya sudah menjelaskan, ini patokan luarnya sekian, ini patokan dalamnya pakai termometer kayu. Kita hanya menaikkan sini aja sampai di sini ketemu 28. Oke, di sini ketemu berapa di kotanya kawanku, di set. Apakah di sini ketemu 28? Kalau memang masih kurang, naikkan di sininya. Kalau udah ketemu 28, ya sudah, mentok sudah, nggak usah disetting lagi, kayak gitu. Di sini saya ketemu 29,2. Saya men-setnya ini kawanku 29,5. Lah, di sini ini sudah mentok 28, nggak kabur-kabur lagi. Nah, nggak kabur-kabur lagi di sini kawanku, udah mentok 28, kayak gitu. Sekali lagi ini perancangannya ya, kayak gitu. Ini ada perkabelan, ini kabel kita sediakan 10 meter udah cukup kawanku. Dihubungkan ke belakang sini semuanya. Ini perkabelannya, ada kipas, ada lampu juga. Oke. Ini ada on off seperti yang saya katakan tadi untuk ngecek telur. Nah, seperti ini. Nah, kayak gitu. Oke kawanku, mungkin hanya ini penjelasan masalah inkubator ya. Semoga para kawanku bisa cocok dan ingin membuat inkubator seperti ini. Untuk pengoperasiannya kawanku tinggal lihat di YouTube dan merancangnya ya seperti ini sudah, kayak gitu cara rancangnya. Katakan kawanku udah bisa ngerancang STC-nya ya 1000 ini, STC 1000 dan mengoperasikan. Ya kita rancang seperti ini, kayak gitu. Ini sensor suhunya seperti ini, didekatkan di sini. Nah, ini sensor suhu. Ini lampu pemanas, ini lampu ngecek biasa aja. Ini pendingin, ini termometer kayu, ini hidrometer, ini STC 1000 dan ini on off. Dan styrofoamnya saya isolasi semuanya. Oke, semangat kawanku. Mungkin hanya sekian kawanku pembahasan inkubator dari saya yang sudah benar-benar pas banget untuk para pemula ya, kayak gitu. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata.
tolong dimaafkan, apabila ada kekurangan tolong dikoreksikan kayak gitu. Salam pencinta Giko Jawa Timur. Sebelum video ini saya akhiri, bantu subscribe, like, comment, and share, dan juga aktifkan loncengnya supaya kawanku semuanya mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari Vicky Cendekiawan Channel. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.